Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa ngobrol penuh inspirasi. Baik yang belum subscribe silahkan untuk subscribe sekarang. Ini terinspirasi dari testimoni di sosial media ya, tentang inspirasi penderita stroke yang giat berolahraga. Dari testimoni tersebut adalah 3 tahun yang lalu aku masih olahraga bersepeda dan fitness, sangat fit dan sehat. Tapi 3 tahun lalu saya kena stroke. Itu ini testimoninya. Dia siang hari tiba-tiba berdiri, terasa kelingkingku, kelingkingnya itu bergoyang, tangan kaki kesemutan hebat. 4 hari di ICU, 15 hari di kamar opnam. Hasil diagnosa itu tekanan darah tinggi, darah mengental, pembuluh darah pecah di otak sebelah kanan. Keluar dari rumah sakit, tiap hari minum obat tiada habisnya, macam-macam produk untuk kesehatan, terus menahan sakit, dipijat, akupuntur, duduk di kursi roda, pakai tongkat letter U untuk belajar berdiri. Kondisi seperti ini, anak usia 2 tahun yang belajar jalan, sungguh kondisi yang tidak mudah. Aku juga berpikir, kenapa aku bisa kena stroke? Di bawah olahraga rutin, tidak merokok, juga tidak alkohol, juga tidak begadang. Sekarang baru aku tahu penyebab yang sebenarnya adalah dahaga yang berkepanjangan, alias kekurangan air. Dia melanjutkan pesannya. Dia bilang, di sini aku ingin mengingatkan semua orang, ingatlah selalu untuk minum air agar badan tidak kekurangan air. Kita tiap hari perlu, dengan berat badan 1 kg adalah 30 cc. Berat badan 60 kg ya 60 kali 30 alias 1800 cc, paling sedikit. Kalau berpergian keluar, bawalah persediaan air minum. Ada orang yang bilang minum banyak air bisa sering ke toilet. Jawaban saya adalah lebih baik sering ke toilet daripada kena stroke. Tolong selalu ingat, sebelum atau sesudah olahraga minum 1 gelas air. Sebelum atau sesudah makan minum 1 gelas air. Sebelum tidur minum 1 gelas air hangat. Bangun tidur minum 1 gelas air hangat. Semoga kita semua selalu sehat sampai tua. Aku persembahkan pengalaman pribadiku untuk menjadi nasihat dan pertimbangan. Kalau air cukup, gampang kena stroke. Ingat, stroke bukan lagi penyakit orang tua dan laki-laki saja, tapi anak muda juga banyak yang kena stroke. Kuncinya adalah air yang cukup adalah jalan pencegahan. Itulah testimoni yang ada di sosial media yang menginspirasi kita bahas selanjutnya, yaitu tentang air. Pernahkah Wizgriber semua, sahabat pintar Indonesia, Anda mencari tahu perjalanan air yang Anda konsumsi di dalam tubuh, dari minum hingga dikeluarkan? Kemana saja didistribusikan? Apa fungsi air di dalam tubuh, sehingga kita perlu mengkonsumsinya secara rutin? Nyatanya, begitu besar manfaat air untuk tubuh. Setelah dikonsumsi, air akan masuk ke dalam saluran pencernakan. Kemudian akan diserap masuk ke dalam sirkulasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Peronite dan kawan-kawan menunjukkan bahwa air yang diminum akan masuk ke dalam plasma hanya dalam tempo waktu 5 menit. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa paruh air di dalam tubuh adalah 10 hari dan tetes air terakhir baru akan keluar dari dalam tubuh setelah 50 hari semenjak diminum. Seringkali disebut sebagai zat yang memberikan banyak manfaat penting bagi tubuh. Sebenarnya apa sih fungsi air bagi tubuh manusia terutama? Temukan jawabannya setelah Anda mengikuti ngobrol kali ini. Harus sampai selesai. Sebagai bentuk sel dan cairan tubuh,
air merupakan salah satu komponen utama dari sel selain lemak. Terdapat 70-80% kandungan air pada sel, sedangkan lemak memiliki prosentase kurang dari 10%. Tidak hanya menjadi komponen utama dari sel, air juga merupakan salah satu komponen utama darah yang mengandung 82% air. Hal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa air berperan penting dalam pembentukan berbagai cairan tubuh. Air juga berperan penting dalam pembentukan cairan lambung, hormon, enzim, dan cairan-cairan lainnya yang ada di dalam tubuh. Selain itu, air juga terdapat dalam bagian otot tubuh dan memiliki fungsi untuk menjaga kondisi tonus otot sehingga otot mampu berkontraksi, mengatur suhu tubuh. Air mempunyai peran yang begitu penting dalam pengaturan suhu di dalam tubuh. Salah satu fungsi air adalah menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Selain berperan dalam menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas dalam tubuh, air juga punya peran dalam mendinginkan suhu tubuh melalui produksi keringat. Perlu diketahui bahwa keringat yang keluar dari tubuh kita sebagian besar terdiri atas air dan garam. Melalui proses produksi keringat ini, air turut mendinginkan suhu tubuh. Selain produksi keringat, air juga membantu proses pendinginan suhu tubuh melalui penguapan dari permukaan kulit. Penguapan pada hal ini dimaksud dengan proses membawa kelebihan panas keluar dari tubuh. Kedua proses pendinginan pada tubuh, yakni keluarnya keringat dan penguapan air dari permukaan kulit, dapat menyebabkan suhu menurun, sehingga tubuh mempunyai suhu yang stabil. Air sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan membantu proses pencernaan makanan yang kita konsumsi. Mulai dari membantu produksi air liur saat makanan tiba di dalam mulut, melarutkan cairan, dan membantu melumasi makanan agar dapat masuk dengan lancar ke kerongkongan. Karena sifatnya sebagai zat anorganik, air tidak menempuh proses pencernaan. Air dapat dengan cepat melewati usus halus dan kemudian sebagian besar diserap lalu turun berfungsi sebagai salah satu komponen mukus agar sisa zat makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat keluar sebagai feses. Selain berfungsi sebagai pelarut, air juga punya berperan sebagai reaktan dalam reaksi biokimia. Molekul-molekul besar seperti polisakarida, lemak, dan protein perlu dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil. Proses pemecahan molekul-molekul ini membutuhkan air. Karena air juga merupakan komponen utama dalam darah, air liur, urin, dan limfe, air juga berperan penting dalam melarutkan mineral, vitamin, glukosa, dan zat gizi lainnya agar zat tersebut dapat dihantarkan ke setiap sel yang berfungsi dengan baik. Air sebagai pelumas dan bantalan. Karena air mempunyai prosentase yang besar pada tubuh, cairan ini mempunyai peran penting sebagai pelumas atau rubrikan dalam bentuk cairan sendi yang memungkinkan sendi pada tubuh untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Seperti misalnya tulang rawan yang ada di ujung tulang panjang mengandung banyak air yang berfungsi sebagai pelumas. Saat tulang ini mengandung cukup air, maka kedua permukaan sendi dapat bergeser dengan lancar dan kerusakan akibat gesekan menjadi minimal. Sebaliknya, bila tulang rawan kurang mendapatkan asupan air, maka akan kemungkinan kerusakan akibat gesekan dapat meningkat dan pada akhirnya menyebabkan nyeri pada sendi. Air juga berfungsi sebagai bantalan tahan getar atau shock absorbing fluid cushion pada jaringan tubuh seperti otak, mata, kantong amnion, dalam rahim, dan medulla
spiralis. Sebagai bantalan air, berperan untuk menjaga agar organ-organ tersebut tidak mengalami banyak getaran, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Nah, windscraper semua itu beberapa fungsi air dalam tubuh yang begitu penting untuk kesehatan dan kelancaran fungsi tubuh kita. Pentingnya fungsi air dalam tubuh ini menjadi pertanda bahwa kita perlu untuk memenuhi asupan air secara rutin, sehingga tubuh kita dapat berfungsi dengan baik untuk beraktivitas sehari-hari. Baiklah, semoga semua ini bermanfaat bagi kita agar tetap sehat. Windscraper, sahabat pintar Indonesia. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.